Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami kelompok satu yang terdiri dari saya sendiri, Adria Maulana, dan teman saya. Muhammad Dida Alvaro. Nah, di sini kami telah melaksanakan pengerjaan evaluasi akhir semester di mata kuliah pengenalan kecerdasan buatan yang diampu oleh Pak Anggi Hanafiah Askom Infkom. Nah, pada evaluasi kali ini kami membahas studi kasus mengenai Sudoku 2x2. Nah, sebelum kami membahas Sudoku, kami membahas studi kasus tersebut, kami ingin menjelaskan sedikit mengenai penyelesaian dan pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah Sudoku 2x2 tersebut. Nah, di sini eh, pendekatan yang kita gunakan dalam menyelesaikan permainan atau masalah yang ada pada Sudoku 2x2, yaitu kita menggunakan pendekatan uh, satisfaction constraint satisfaction problem atau disingkat CSP. Nah, constraint satisfaction problem atau disingkat CSP merupakan suatu metode dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang digunakan untuk mencari solusi dari suatu permasalahan berdasarkan sejumlah aturan atau batasan atau disebut juga constraint yang harus dipenuhi. Nah, sebuah CSP ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada variabel. Nah, variabel ini merupakan objek yang akan dicari nilainya. Nah, pada Sudoku, setiap kotak kosong merupakan sebuah variabel yang harus diisi. Nah, kemudian ada domain. Nah, domain ini merupakan kumpulan nilai yang mungkin dimiliki oleh suatu variabel. Nah, itu pada Sudoku 2x2, domain setiap kotak itu terdapat angka 1 sampai 4. Nah, kemudian yang ketiga yaitu constraint atau batasan. Nah, constraint ini merupakan aturan yang harus dipenuhi agar solusi dianggap benar. Nah, pada permainan Sudoku, nah, angka yang kita gunakan itu tidak boleh muncul atau duplikat atau muncul lebih dari satu kali dalam satu baris atau kolom maupun satu subset atau satu wilayahnya. Nah, tujuan dari CSP ini itu memberikan nilai pada seluruh variabel yang semua constraint itu dapat dipenuhi secara bersamaan. Nah, yang kedua itu kita menggunakan di sini algoritma backtracking, di mana di sini merupakan salah satu algoritma pencarian search algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kombinatorial termasuk constraint satisfaction problem itu sendiri. Nah, cara kerja backtracking ini yang pertama tuh kita mencoba atau mencari setiap kemungkinan solusi secara bertahap. Nah, di mana pada satu langkah ketika kita menemukan solusi itu sedang dibangun melanggar constraint, nah maka algoritma akan balik lagi ke langkah sebelumnya dan mencoba probabilitas atau langkah kemungkinan lainnya. Nah, langkah kerja algoritma backtracking itu pada umumnya yang pertama yaitu memilih variabel yang belum memiliki nilai, kemudian dilanjutkan memberikan salah satu nilai dari domain. Selanjutnya itu memeriksa apakah nilai tersebut memenuhi seluruh constraint atau batasannya. Jika memenuhi, ia akan lanjut ke variabel berikutnya. Namun jika tidak memenuhi, program akan mengambil kembali lagi ke langkah sebelumnya dan mencoba mengambil nilai lain atau kemungkinan lainnya. Nah, kemudian proses akan berhenti ketika seluruh variabel berhasil diisi. Keunggulan algoritma backtracking ini adalah mampu menemukan solusi yang benar meskipun harus mencoba beberapa kemungkinan. Oleh karena itu, algoritma ini sangat cocok digunakan untuk menyelesaikan Sudoku. Nah, pada implementasi dan analisis dalam analisis dan implementasi kode, dapat jelasan kodenya akan dijelaskan oleh Dida Alvaro. Pada Dida dipersilahkan. Pada gambar di atas ini menunjukkan sebuah Sudoku berukuran 4x4 di mana terdapat beberapa kotak yang memiliki nilai awal dan sisanya kosong. Penyelesaian pada studi kasus ini yang digunakan yaitu constraint satisfaction problem. Cara ini dilakukan dengan memetakan teka-teki ke dalam 3 komponen utama. Pertama ada variabel berfungsi sebagai wadah pada setiap kotak yang kosong yang harus dicari. Yang kedua ada domain, yaitu himpunan pilihan angka yang bisa mengisi
pada kotak kosong Sudoku angka 1, 2, 3, dan 4 sesuai isi Sudoku. Ketiga, ada constraint atau batasan, di mana aturan tidak boleh ada angka duplikat dalam satu baris ataupun kolom maupun di dalam satu blok sendiri. 2. Implementasi dan penjelasan isi kode. Berikut adalah implementasi kode berupa Python atau Google Colab dalam penyelesaian Sudoku 2x2. Diperlihatkan sel Python di atas berfungsi untuk menginisialisasi status awal papan Sudoku pada gambar sebelumnya ke dalam bentuk struktur data list 2 dimensi. Pada variabel board, kotak-kotak yang masih kosong dipresentasikan dengan angka 0. Sementara angka-angka soal yang sudah ada dimasukkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Fungsi isi valid pada dasarnya bertindak sebagai satpam untuk aturan main Sudoku. Tugas utamanya sangat sederhana, yaitu mengecek apakah sebuah angka tebakan dari 1 sampai 4 aman untuk dimasukkan ke koordinat baris dan kolom tertentu tanpa melanggar aturan. Untuk menentukannya, fungsi ini melakukan 3 tahap pemeriksaan secara berurutan. Pertama, program mengecek secara mendatar baris. Jika angka tersebut sudah ada di baris yang sama, tebakan langsung ditolak. Kedua, program mengecek secara menurun atau kolom. Jika angkanya sudah ada di kolom yang sama, tebakan juga ditolak. Ketiga, menggunakan rumus matematika sederhana. Program mencari titik awal area subgrid 2x2 dari kotak tersebut lalu memastikan tidak ada angka duplikat di dalam area blok kecil. Jika angka tebakan berhasil melewati ketiga tahapan pemeriksaan ini tanpa bentrok dengan angka lain, fungsi ini akan memberikan lampu hijau dengan mengembalikan nilai true. Artinya, angka tersebut valid dan sah untuk diletakkan di papan Sudoku pada langkah tersebut. Menggunakan algoritma backtracking untuk mengisi angka yang kosong. Fungsi solve Sudoku bekerja seperti seseorang yang sedang memecahkan teka-teki secara sistematis, menggunakan metode coba-coba yang cerdas. Ketika menemukan kotak kosong, program tidak menebak sembarangan, melainkan menguji angka 1 sampai 4 satu persatu secara berurutan. Setiap kali akan mencoba sebuah angka, program mengecek keamanannya terlebih dahulu melalui fungsi validasi. Kunci utama dari kecerdasan algoritma ini ada pada kemampuannya untuk mundur atau backtrack. Apabila tebakan angka tersebut ternyata memicu jalan di langkah-langkah berikutnya, program akan menyadari bahwa tebakannya salah. Ia kemudian akan mundur selangkah, menghapus tebakan yang salah dengan mengembalikannya menjadi 0, lalu mencoba alternatif angka lain hingga solusi yang benar-benar ditemukan. 4. Menampilkan solusi Sudoku. Blok kode terakhir ini pada dasarnya berfungsi sebagai tombol eksekusi untuk menjalankan seluruh program yang telah disusun. Cara kerjanya sangat bergantung pada hasil akhir dari penelusuran algoritma tersebut. Jika algoritma berhasil menemukan susunan jawaban yang valid hingga semua kotak kosong terisi, program akan merespon dan menampilkan pesan, yaitu Sudoku berhasil terpecahkan, lalu mencetak bentuk papan hasil akhirnya ke layar. Pada layar output yang ditampilkan di bagian bawah, terlihat bahwa program berjalan dengan sukses. Papan teka-teki yang awalnya bolong-bolong kini telah terisi penuh oleh angka 1 sampai 4 secara sempurna. Terbukti dengan tidak adanya angka yang berulang baik secara mendatar, menurun maupun di dalam kotak pembatas 2x2. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis teori dan implementasi kode pada studi kasus penyelesaian teka-teki Sudoku 2x2 kami, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut. Keberhasilan pemodelan CSP, pendekatan Constraint Satisfaction Problem, terbukti sangat efektif dalam memodelkan aturan permainan Sudoku secara matematis dan logis. Efektivitas algoritma backtracking. Penerapan algoritma backtracking merupakan metode yang sangat cocok dan efisien untuk mencari solusi dan model CSP pada studi kasus ini. 3. Keberhasilan implementasi program. Kode Python yang dirancang melalui platform Google Colab telah berjalan dengan sukses. Program mampu membaca status awal papan, menyeleksi angka menggunakan fungsi validasi, dan mengeksekusi pencarian rekursif hingga menemukan jawaban yang tepat. Baik, Oke, sudah. Terima kasih untuk Ian, mohon maaf. demikian hasil dari penjelasan studi kasus mengenai penyelesaian permainan atau pemasalah Sudoku dalam bentuk 2x2 menggunakan pendekatan Constraint Satisfaction Problem.
Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.